Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di siang hari ini kembali dari bibit unggul Blitar ya, 5758, ingin berbagi sebuah pengalaman ya yang selalu berkaitan dengan alpukat ya. Siang hari ini saya berada di kebun terluasnya Kabupaten Blitar ya, yang tepatnya ini berada di Blitar Selatan ya sahabat ya, di kecamatan apa ya sini, ini ikut Binangun barangkali ya. Luas lahannya termasuk luas, ini kapasitas lahan yang saya kunjungi ini kapasitas 500 pohon lebih ya. Luar biasanya sahabat, di usia yang masih 2 tahun ini ya, di belakang saya ini jenis aligator ya. Rata-rata tinggi pohon di sini itu 4 meteran ya sahabat ya. Padahal kalau dilihat ya, di sebelah timur sana ini banyak pohon-pohon besar yang tentu sangat mengganggu proses pertumbuhannya ya. Tetapi tidak terjadi di sini. Meskipun lahan sebelah timur yang notabene itu sinar matahari dominan dibutuhkan untuk tanaman di fase-fase pertumbuhan maupun buah, tetapi di sini tidak mengalami satu gangguan yang signifikan ya. Ini kenapa bisa seperti ini? Satu diantaranya, kebun ini selalu kita kondisikan benar-benar bersih ya, bersih dari gulma, bersih dari macam-macam ya. Jadi benar-benar kondisinya sangat bersih ya, kalau bisa dilihat ya, ini rata sampai ke sana-sana, ini bersih sekali lahannya. Apa kaitan kebersihan lahan dengan pertumbuhan yang sangat bagus, yang hampir sangat merata ini ya? Karena kalau lahannya itu bersih ya sahabat, tidak ada pengganggu atau yang menyerap nutrisi-nutrisi yang kita berikan itu kepada tanaman alpukatnya ya. Jadi benar-benar bersih, sehingga apa yang kita berikan ke alpukat itu benar-benar diserap dengan sempurna ya. Jadi kebersihan itu hal yang sangat krusial ya, manakala kita mau berkebun apapun lah itu ya, berkebun alpukat, lengkeng, durian, bahkan pisang ya. Ini butuh suatu tempat yang benar-benar bersih, karena dengan tanaman itu bersih ya sahabat, itu sekali lagi pupuk dan yang lain sebagainya, air itu benar-benar hanya tanaman utama yang ditanam yang menyerapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan lahan yang bersih itu sahabat, karena bagi saya ya, rumput itu bisa menjadi inang ya, menjadi tempat berkembang biak dan inang lah ya, jadi tempat bersembunyi, berlindung. Nah, kalau rumputnya itu dibiarkan terlalu masif ya, terlalu banyak sekali rumput-rumputnya, tentu itu akan sangat mengganggu proses pertumbuhannya ya. Jadi dengan kita menjaga kebersihan, terutama rumput-rumput ya, jadi pupuk, air dan yang lain sebagainya itu sangat mudah diserap dan tanpa ada pengganggu tentunya ya. Di belakang saya ini jenisnya Miki ya. Alhamdulillah di usia yang masih 2,5 tahun sudah mulai menunjukkan rasa baktinya kepada kita yang senantiasa merawat dengan rasa cinta dan kasih tentunya ya. Jadi tanaman itu sahabat bagaimanapun adalah makhluk hidup ya, yang tentu bagaimana kita menyikapi tanaman itu sangat bisa merasakannya ya. Jadi bagi saya memanusiakan tanaman itu sangat penting. Artinya memanusiakan tanaman itu, perlakuan kita terhadap tanaman itu harus baik. Dari mana sikap kita yang baik itu? Dari kita memberikan
nutrisi yang cukup, air yang cukup, itu adalah sikap-sikap kebaikan kita terhadap tanaman. Dan itu yang bagi saya analogkan, saya ibaratkan itu memanusiakan tumbuhan ya. Jadi lahan yang seluas ini sahabat ya, yang 500-an lebih pohon ini ditanami beberapa jenis, diantaranya aligator, markus, miki. Itu yang dominan ya. Kenapa? 3 itu bagi saya itu yang pertama mudah dalam perawatan, yang kedua adaptif di lahan yang bagaimanapun, dan yang ketiga produktivitasnya tinggi. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah pasca panennya. Jadi aligator, markus, miki itu sudah sangat familiar di kalangan pecinta tanaman alpukat, sehingga kalau bicara market atau penjualan itu sangatlah mudah ya. Jadi jangan hanya kita ini mengejar gengsi, mengejar gaya ya. Apa yang kita tanam itu yang impor boleh ya, tetapi hal pertama yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau budidaya alpukat itu tentu pasca panennya atau purna jualnya ya. Jadi untuk apa kita budidaya dengan skala ribuan hektar, ratusan hektar, puluhan hektar, tetapi marketnya kita masih nyari-nyari ya. Jadi yang jelas ya, hari ini aligator, markus, miki ini marketnya sudah sangat luar biasa ya. Jadi nggak perlu bingung lagi di mana pemasarannya. Jadi masih banyak yang pesimistis ya ketika mau berkebun alpukat. Pak, kalau nanti ini semua mau nanam alpukat terus bagaimana? Hari ini kalau bicara populasi ya yang berkebun alpukat sangatlah luar biasa. Mungkin jutaan pohon yang sudah ditanam. Tetapi jenis satu saja, saya katakan aligator saja, itu belum pernah kita jumpai di pasar-pasar tradisional. Artinya apa? Pasarnya masih sangat terbuka dengan luas ya. Luar biasa ya. Kelihatan kesuburannya ya. Ini hanya diandalkan pupuk-pupuk berfermentasi ya. Terutama kotoran kambing yang difermentasi, diambil sari-sarinya kemudian kita bagi setiap pohonnya ya. Luar biasa. Ini di belakang saya ini aligator juga sudah mulai berbunga ya. Jadi lihat sudah juga kelihatan pentil-pentilnya ini ya. Hal semacam ini sudah tentu sangat membahagiakan ya. Jadi apapun yang kita bisa raih hari ini tidak lepas, tidak lain karena amal baik yang sudah kita lakukan gitu loh ya. Jadi seberapa Anda mencintai tanaman Anda, merawat tanaman Anda ya, sehingga dengan cinta itu, dengan segala perhatian yang sahabat berikan kepada tanaman itu akan senantiasa mengucapkan rasa syukurnya kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah dirawat dengan baik kepada si empu. Kemudian juga menyampaikan rasa kasihnya kepada kita selaku pekebun ya, selaku kita yang mengebunkan tanaman-tanaman alpukat. Tentu ini hal yang sangat membahagiakan ya, manakala apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita kerjakan sudah mulai menunjukkan hasilnya ya. Tentu senyampang dengan hal ini, hal-hal yang harus diperhatikan dari awal kalau kita mau sukses berkebun alpukat. Tentu faktor yang tidak kalah penting adalah ketika awal pemulihan bibitnya ya. Pastikan bibit yang unggul, bibit yang berkualitas, bibit yang benar-benar dihasilkan dari induan yang jelas, tidak hanya bibit-bibit yang ala kadarnya ya. Itu harus dihindari. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.